Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai iterator pattern. Apa sih sebenarnya iterator pattern? Nah, iterator pattern adalah salah satu pola desain yang digunakan dalam pemrograman untuk mempermudah akses kita dalam iterasi elemen-elemen dari suatu koleksi, seperti daftar ataupun himpunan, tanpa perlu mengetahui detail internal dari bagaimana koleksi tersebut diimplementasikan. Nah, pola ini termasuk dalam kategori behavioral pattern. Mengapa kita harus menggunakan iterator pattern? Iterator pattern memberikan cara yang konsisten dan sederhana untuk mengakses elemen-elemen dalam berbagai jenis koleksi data, baik dia berupa stack, tree, ataupun dan lain sebagainya. Ini memungkinkan pemrograman untuk bekerja dengan koleksi data yang berbeda tanpa harus memahami struktur internal dari koleksi tersebut. Analoginya kita bayangkan nih. Bayangkan kita berada di sebuah perpustakaan yang sangat besar. Buku-buku disimpan di rak-rak yang berbeda. Dan setiap rak mungkin memiliki cara penyimpanan yang berbeda. Misalnya nih, satu rak mungkin mengatur berdasarkan judul buku, sementara rak-rak lain itu mengatur berdasarkan penerbitnya kah, ataupun penulisnya kah, dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya tiap-tiap penyimpanan rak itu kan berbeda-beda nih. Nah, di sini iterator seperti seorang pustakawan, di mana dia membantu kita untuk menemukan buku-buku di rak. Nah, di sini kita tidak perlu tahu bagaimana buku-buku itu disusun di setiap rak. Kita hanya perlu mengikuti pustakawan tersebut sehingga kita menemukan buku yang kita cari. Berikut contoh implementasi dari desain pattern. Pernahkah kita mendengar musik? Nah, ketika kita memutar musik di pemutar media, iterator digunakan untuk memutar lagu satu persatu dari daftar putar tersebut. Nah, iterator ini memungkinkan si pemutar media untuk melacak lagu mana yang sedang diputar dan beralih ke lagu berikutnya ketika lagu saatnya selesai. Itu merupakan contoh daripada implementasi iterator pattern. Baik, selanjutnya saya akan mengimplementasikan iterator pattern dengan menggunakan pemrograman C++. Bisa kita lihat pemrograman di samping. Saya jelaskan sedikit codes-nya. Di baris pertama ada include your stream. Ini adalah sebuah library yang menyertakan header untuk operasi input dan output. Dengan adanya library ini, kita bisa menggunakan cout ataupun cin dan lain sebagainya. Perintah-perintah C++. Kemudian di baris kedua bisa kita lihat ada include vector. Include vector ini sebuah library yang menyertakan header untuk menggunakan kontainer vektor dari STL ataupun standar template library. Kemudian di baris ketiga ada include string, dia menyertakan header untuk penggunaan kelas string. Di sini saya menambahkan using namespace std. Kenapa saya menambahkan using namespace std? Karena ketika kita menggunakan namespace std ini, kita menghindari penulisan std secara berulang-ulang kali. Kemudian di baris selanjutnya, saya membuat sebuah class yang bernama class_song. Ini adalah sebuah class untuk mendeklarasikan class_song yang mempresentasikan sebuah lagu. Dan di sini saya memberikan class_song ini sebagai public. Kenapa public? Karena biar bisa diakses oleh kelas-kelas yang lainnya. Kemudian di baris selanjutnya itu bisa kita lihat ada song constanta string dan title constring artist. Itu adalah sebuah konstruktor untuk kelas song yang menginisialisasi judul dan artis. Di baris selanjutnya ada void play. Itu adalah sebuah metode ataupun function anggota untuk memainkan lagu. Untuk baris selanjutnya ada cout, di mana nanti kita akan mencetak ke layar titel-titel dan artis-artis yang akan dimainkan, yang sedang dimainkan. Kemudian di bawahnya ada private, itu adalah bagian private dari kelas song. Kemudian ada string title, atribut untuk menyimpan judul lagu. Ada string artis, atribut untuk menyimpan artis lagu. Kemudian kita membuat di sini class satu lagi, yaitu class playlist. Kita mendeklarasikan class playlist ini yang menyimpan koleksi lagu. Di sini class playlistnya saya berikan dia public agar dia bisa diakses oleh kelas-kelas lainnya. Saya juga membuat sebuah function baru yaitu add song yang fungsinya untuk menambahkan lagu ke dalam playlist.
Nah, di bawahnya ada song titik push back song, itu adalah menambahkan lagu ke vektor song. Kemudian saya juga menambahkan kelas baru yaitu kelas iterator. Ini adalah mendeklarasikan inner class iterator untuk mengiterasi koleksi lagu. Kemudian di sini saya buat dia sebagai public agar dia bisa diakses oleh kelas-kelas lainnya. Selanjutnya bisa kita lihat ada iterator, vector song, iterator IT dan IT. Itu adalah sebuah konstruktor untuk iterator yang menginisialisasikan iterator. Selanjutnya kita buat iterator operator plus. Ini adalah sebuah operator pre-increment untuk iterator. Kemudian ada plus it, itu adalah meningkatkan iterator ke elemen berikutnya. Kemudian kita return this, ini adalah mengembalikan referensi ke objek iterator saat ini. Kita juga menggunakan bool operator di mana di dalamnya ada constant iterator operator pembanding. Ini adalah sebuah operator pembanding untuk memeriksa ketidaksamaannya. Selanjutnya ada return it tidak sama dengan other.it, itu adalah mengembalikan true jika iterator tidak sama dengan iterator lainnya. Const, songs dan operator. Const itu adalah operator deference untuk mengakses elemen yang sedang diiterasi. Kemudian ada return it ya kalau nggak salah, itu adalah mengembalikan referensi ke elemen yang sedang diiterasi. Di sini saya menyertakannya sebagai private, bagian private dari kelas iterator. Selanjutnya ada vector song, iterator IT itulah iterator untuk vector song. Iterator begin itulah fungsi untuk mendapatkan iterator awal dari playlist. Kemudian ada return iterator song begin, itu adalah mengembalikan iterator awal. Kemudian ada iterator ends, fungsi untuk mendapatkan iterator akhir dari playlist. Return iterator songs, itu adalah mengembalikan iterator akhir. Private, bagian private dari kelas playlist. Kemudian ada vector songs itulah vektor yang menyimpan objek song ke dalamnya. Di sini juga saya membuat sebuah function main, function utama dari program kita ini. Playlist, my playlist adalah kita membuat sebuah objek yang bernama playlist, kemudian membuat objek playlist namanya yaitu my playlist. My playlist.add song 1 artis 1, itu kita menambahkan lagu song 1 oleh artis 1 ke dalam playlist. Kemudian yang kedua juga kita sama ya codes-nya. Ini kita menambahkan lagu songs 2 oleh artis 2 ke dalam playlist. Kemudian yang ketiga sama juga, kita menambahkan lagu song 3 oleh artis 3 ke dalam playlist. For, ini adalah sebuah looping for untuk iterasi melalui playlist menggunakan iterator. Kemudian selanjutnya, baris selanjutnya itu ada it.play, itulah kita memutar lagu yang sedang diiterasi. Return none ini mengakhiri program untuk mengembalikan nilai nol. Nah, berikut itu adalah sebuah program yang hampir sama dengan playlist lagu. Ketika kita mendengar musik, dia akan otomatis memberikan lagu selanjutnya ketika lagu yang telah kita dengar itu selesai. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai contoh pemrograman dari Java mungkin ataupun Python. Berikut videonya. Lalu pertama-tama di code Python ini kita memiliki beberapa kelas dasar yang akan kita gunakan, yaitu iterator class. Kelas ini adalah antarmuka untuk iterator. Kelas ini memiliki dua metode abstrak, yaitu hasNext dan next, yang harus diimplementasikan oleh iterator. Yaitu yang kita geser lagi ke bawah, yang kedua, yaitu ada container class. Ini adalah antarmuka untuk sebuah container yang dapat menghasilkan iterator. Metode get iterator harus diimplementasikan oleh kelas yang ingin menyediakan iterator. Lalu di kelas lagu, kelas ini merepresentasikan objek lagu dengan atribut judul dan artis. Kelas ini juga memiliki metode get judul, get artis untuk mengembalikan judul dan artis lagu. Lalu di kelas playlist, kelas ini mempresentasikan sebuah playlist yang mengimplementasikan antarmuka kontainer. Kelas ini memiliki atribut lagu yang merupakan daftar lagu dan indeks untuk melacak posisi lagu yang akan ditambahkan berikutnya. Metode add lagu menambahkan lagu ke dalam playlist, dan get iterator mengembalikan sebuah instance dari lagu iterator. Lalu di kelas lagu iterator,
Kelas ini adalah implementasi dari iterator untuk playlist. Kelas ini menyimpan referensi ke playlist dan indeks saat ini dari iterasi. Metode hasNext memeriksa apakah masih ada lagu yang tersisa dalam playlist. Sedangkan next mengembalikan lagu berikutnya dan memperbarui indeks saat ini. Lalu di bagian paling bawah yaitu ada main section atau main. Bagian ini menginisialisasikan sebuah playlist dengan ukuran 5 dan menambahkan beberapa lagu ke dalam playlist. Kemudian menggunakan iterator untuk menampilkan lagu-lagu di dalam playlist. Ini saya akan membahas tentang code ini. Code ini adalah implementasi dari pola desain iterator dalam bahasa Manjapa yang digunakan untuk menelusuri elemen-elemen dari sebuah list secara struktur dan bisa dari detail implementasinya. Yang bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat interface iterator mendefinisikan dua metode penting yaitu hasNext dan next, yang masing-masing digunakan untuk memeriksa keberadaan elemen berikutnya dan mengembalikan elemen tersebut. Selanjutnya ada interface container, yaitu mendefinisikan metode getIterator yang gunanya yang harus diimplementasi oleh kelas-kelas yang menyimpan koleksi elemen untuk mendapatkan objek iterator yang menelusuri elemen-elemen dalam koleksi tersebut. Selanjutnya terdapat kelas lagu. Kelas lagu ini menyimpan informasi tentang sebuah lagu termasuk judul dan artisnya. Properti dalam kelas lagu ada dua, yaitu judul dan artis. Tipe datanya adalah string. Kemudian akses modifiernya adalah private. Kenapa private? Untuk menjaga enkapsulasinya. Sehingga hanya metode dalam kelas lagu yang dapat mengakses atau mengubahnya. Selanjutnya ada konstruktor lagu. Ini menggunakan tipe data string untuk parameter judul dan artis. Karena string adalah tipe data yang menyesuaikan untuk menyimpan teks. Selanjutnya ada metode getJudul dan getArtist yang berguna untuk mengembalikan nilai properti judul dan artis dalam bentuk string. Selanjutnya ada kelas playlist yang mengimplementasikan interface container. Di sini terdapat dua properties yaitu lagu dan indeks. Dengan tipe datanya di sini yang lagu ini bertipe data list dan yang satu lagi yang ini ada integer dengan akses modifiernya adalah private. Yang pertama itu properti lagu terlebih dahulu. Ini digunakan untuk menyimpan beberapa objek lagu. Array dipilih karena ukurannya tetap dan akses ke elemen-elemen di dalamnya cepat. Selanjutnya ada properti index, tipe data integer, digunakan untuk melacak posisi penambahan lagu berikutnya dalam array. Selanjutnya terdapat konstruktor playlist di sini untuk menginisialisasikan array lagu dengan ukuran tertentu yang diberikan sebagai parameter bertipe integer dan mengatur indeksnya ke 0. Selanjutnya ada metode add lagu. Metode add lagu ini digunakan untuk menambah lagu baru ke dalam playlist dengan menggunakan objek lagu baru, menggunakan parameter judul dan artis bertipe data string. Selanjutnya ada metode getIterator. Ini berguna untuk mengembalikan sebuah instance dari lagu iterator, sebuah kelas dalam yang mengimplementasikan interface iterator. Selanjutnya ada kelas lagu iterator. Ini memiliki properti current index tipe data integer yang digunakan untuk melacak posisi saat ini dalam iterasi. Metode hasNext
digunakan untuk memeriksa apakah masih ada lagu berikutnya yang dapat diakses dalam array lagu, dengan memeriksa apakah ukuran indeks lebih kecil dari panjang array, dan apakah elemen pada posisi ukuran indeks tidak nol. Selanjutnya ada method next. Method has itu mengembalikan objek lagu berikutnya jika ada atau nol. Jika tidak ada lagu yang tersisa, method next menggunakan tipe objek karena iterator harus dapat mengembalikan elemen dari berbagai tipe data koleksi dan objek dan objek itu adalah tipe dasar dari semua kelas Java. Ini memungkinkan fleksibilitas dan untuk mengembalikan elemen apapun dari list. Selanjutnya di sini ada kelas playlist app. Ini adalah kelas utama untuk menjalankan programnya. Di dalam method main terdapat objek playlist dibuat untuk kapasitasnya lagunya 5 dan 3 lagu ditambahkan menggunakan metode add lagu. Iterator yang diperoleh dari getIterator digunakan untuk menelusuri dan mencetak informasi tentang setiap lagu dalam playlist. Penggunaan iterator pattern ini memungkinkan playlist app untuk mengakses elemen lagu dalam playlist tanpa mengetahui detail implementasinya, sehingga memisahkan logika pengaksesan dan struktur data mendasarnya. Properti dan metode diatur sebagai private untuk menjaga enkapsulasi, memastikan bahwa hanya metode dalam kelas yang diizinkan untuk mengakses dan memodifikasi data tersebut dengan menggunakan tipe data yang tepat seperti string untuk teks dan integer untuk indeks. Hal ini menjadi efisien dan mudah dimengerti. Selanjutnya, tipe data boolean pada metode hasNext dan objek pada metode next dipilih untuk memenuhi kebutuhan logik dari masing-masing metode tersebut dalam konteks iterasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari iterator pattern. 1. Kelebihannya yaitu menggunakan iterator pattern dapat menambah kompleksibilitas dari code. Lalu yang kedua, pola ini memisahkan logika iterasi dari logika penyimpanan data sehingga code menjadi lebih terorganisir. Yang ketiga, yaitu iterator pattern menyediakan cara seragam untuk mengakses elemen dari berbagai jenis koleksi, meningkatkan konsistensi dalam penggunaan kodenya. Dan kekurangannya yaitu menggunakan iterator pattern dapat menambah kompleksitas code, jadi kayak lebih kompleks, lebih ribet ya. Lalu yang kedua, perubahan pada koleksi saat iterasi berlangsung bisa menyebabkan masalah konsistensi data. Mungkin itu saja dari saya.